A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang beriman. Itu maknanya kita harus bersyukur, kita harus berbahagia karena kita diakui oleh Allah sebagai orang yang beriman sehingga kita dipanggil untuk berpuasa. Mohon maaf, banyak orang saudara-saudara kita yang mungkin badannya kekar, sehat, kuat, yang luar biasa, tapi ia tidak dipanggil oleh Allah. Dekat rumah saya di Ciputat, depan kampus ternama di sana, itu ada jalan, ini bukan jalan raya besar, jalan gang saja. Tapi jam 7 pagi itu ada warung yang ditutup kelambu. Di depannya sudah berjejer sepeda motor. Saya berhusnudzon, mungkin ini perjalanan jauh berhari-hari dan pagi ini berada di situ. Tapi rasanya sulit karena platnya itu adalah plat di kota itu gitu loh. Nggak mungkin dia harus perjalanan mungkin selama berhari-hari, nggak mungkin. Kemudian apa yang di sini tercium aromanya? Mie rebus. Coba bayangkan, jam 7 pagi. Saya bersama anak saya yang kecil, Bang, itu nggak puasa, bukan nggak puasa, nak, mungkin musafir. Kok pakai motor, Bang, musafir? Ya mungkin saja, nak, supaya hemat dari jauh berhari-hari. Ini berarti tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita dan anak-anak kita, ponakan kita, cucu kita mungkin baru kelas 4, kelas 5, kelas 6 sudah dapat panggilan ini meskipun sifatnya latihan, keimanannya nurani, keimanannya sudah diasal oleh Allah dan terpanggil. Kan seperti anak-anak kita itu, kan kalau jam 2 kan luar biasa kan Pak, haus. Ayah haus ya, haus, minum nak. Dia nggak akan mau minum. Karena apa? Dia yakin bahwa belum waktunya dan tidak dibolehkan. Meskipun airnya enak dikasih sirup apa enggak. Ya ayyuhalladzina amanu. Kita dipanggil karena kita dianggap oleh Allah telah beriman kepada Dia, maka kemudian apa? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Perhatikan Bapak-bapak, kalau Allah memerintahkan sholat, wa aqimus sholat, bentuknya amar. Dirikanlah sholat, Anda harus melaksanakan sholat. Kalau haji Allah tidak menggunakan fil amar, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu diwajibkan bagi orang yang mampu, yang enggak mampu yang enggak. Tapi berpuasa tidak pakai fil amar, juga tidak menunjukkan sebagaimana perintah haji tadi, tetapi apa? Allah menunjukkan dalam fil majhul, artinya diwajibkan. Karena apa? Kandungan nilai manfaatnya yang luar biasa. Andai kata, ini berandai di dalam tafsir saudara. Andai kata Allah tidak mewajibkan berpuasa, umat Islam akan mewajibkan dirinya berpuasa karena nilai manfaatnya yang luar biasa. Bapak bisa mengecek iseng-iseng ke para direktur rumah sakit yang ada di Jakarta. Nanti kalau sudah 1 minggu, nanti bapak-bapak coba cek huniannya kira-kira berapa. Rata-rata kalau di bulan Ramadan rumah sakit itu turun sampai 40-60% orang semua sehat walafiat. Jadi hunian tempat tidur rumah sakit itu kisarannya rata-rata 40% sampai 60% maksimal. Kebetulan saya punya 4 direktur utama rumah sakit, saya sering isi pengajian beliau, saya tanya, tapi tenang Pak Ustadz, kata dia, nanti kalau sudah mulai tanggal 2 Syawal, 3 Syawal, mulai lagi Ustadz, balik lagi, karena makannya tidak terkendali. Jadi apa? Ibaratnya kita ini mau mudik, Pak. Mohon maaf, ini yang rumah yang dari Jawa Tengah atau Jawa Timur atau pergi ke rumahnya Sumatera sana, itu kan setiap kira-kira sekitar 30 km, 25 sampai 40 km selalu ada rest area. Untuk apa rest area? Untuk merefresh, menyegarkan kembali yang kita sudah penat menyetir baru 3-4 jam, maka dikasih waktu rehat. Lah, mesin tubuh kita ini selama 11 bulan non-stop kita paksa aneka macam. Ya jus lah, enggaknya jus yang keras-keras juga kita hajar saja kita makan, maka Allah kasih rest area syahrul Ramadan, bulan Ramadan untuk refresh, disegarkan kembali mesin-mesin dalam tubuh kita secara otomatis. Maka kemudian kata Nabi, sumu tasehu, puasalah kamu, niscaya kamu pasti sehat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala.
melalui lisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehatnya kenapa? Tidak semata-mata tidak makan, tidak minum, Pak, tetapi pesimis dari ujung kepala kita sampai ujung kaki kita itu dikendalikan oleh Allah selama 24 jam. Mohon maaf, kata Ibnu Sina, banyaknya penyakit dalam tubuh manusia itu pertama diawali karena cara pandang, cara berpikir. Kita kan sering melihat orang lain itu kita ukur seperti diri kita. Betul apa betul? Betul. Itu saja membuat kita ini depresi dalam tubuh kita. Lah Ramadan itu disuruh menghilangkan aneka macam sifat suudzon kepada orang lain, dihentikan sejenak. Ketika ada orang ngajak gosip, mohon maaf ya kata ibu, ini soal saya sedang berpuasa. Itu maksudnya lisan kita terkendali. Pikiran kita baru muncul suudzon saja sudah tuh bulan puasa jangan suudzon, maka kita kendalikan. Di jalanan ketika emosi kita mau naik, mungkin kita keseruduk orang, mungkin kita disalib orang, maka kita turunkan tensi kita, pendek kata mental kita sudah kendali semuanya. Kutiba alaikumus syiyam. Dan tidak hanya itu, kama kutiba alaihim, tidak hanya kita yang diwajibkan, umat-umat yang telah dahulu. Kaumnya Nabi Musa alaihissalam berapa malam? 40 malam. Ketat sekali. Kita ini kan 29 atau 30 hari berpuasanya karena hitungan bulan menurut Nabi 29 atau 30. Dari mana jumlah itu? Ayyamam ma'dudat, ayat berikutnya. Jadi kutiba yang dulu turtarjana apa? La'alakum tatakun, agar kamu bertakwa. Ini bentuknya pun mudhari, maksudnya lil mustaqbal wal istimrar, untuk jangka panjang dan berkelanjutan. Maknanya takwa itu dibentuk selama bulan Ramadan ini, tapi nggak cukup berhenti sampai tanggal 30 Ramadan, dilanjutkan untuk 11 bulan ke depan. Kegiatan-kegiatan Ramadan ini berlanjut. Tapi sayangnya kan tidak, Pak. Mengapa tidak? Karena di bulan Ramadan, kenapa kita kayak gini kan luar biasa ini, sholat raweh, nanti tadarus, nanti malam bangun untuk sahur, sebelum sahur kadang kita ingin sholat sunnah, ingin tilawah Al-Quran. Mengapa? Karena godaan setan sudah Allah kendalikan, kurangi. Caranya apa? Setan diikat, Pak. Di dalam hadis Nabi itu kan begitu kan? Idza ja'a Ramadan, kalau bulan Ramadan telah tiba, maka wasufidatis sayatin, setan-setan itu adalah dibelenggu. Mungkin ada orang yang bertanya, Pak, tapi nyatanya kok masih ada orang bermaksiat? Kan begitu sering, Pak. Itu berarti saking lemahnya imannya, berhadapan sama setan yang diikat saja kalah. Apalagi kalau setan yang diuculkan, dilepaskan, kita malah nggak tahan. Lah di luar bulan Ramadan, mengapa sholat tahajud kendati pun di rumah kita masing-masing bisa dihitung, Pak, mohon maaf, dari jamaah kita ini mungkin nggak sampai 50% yang istiqomah setiap malam bangun untuk sholat tahajud. Betul apa betul? Betul, Pak. Saya sendiri merasakan kalau sudah capek jam 1 malam baru nyampe, kadang-kadang mau sholat 11 rakaat berat, sudah 2 rakaat saja atau witirnya saja nggak sampai 11 rakaat karena kelelahan. Ya mudah-mudahan nanti jam 3 bangun nggak sempat, Pak, dibangunkan baru adzan subuh itu. Jadi artinya kita masih dapat witir tadi itu. Lelah yang luar biasa. Tapi Ramadan ini mau lelah mau tidak, kita dipaksa oleh keadaan kondisi. Karena apa? Kita merasa waduh iman banget ya, sayang banget ya, pahalanya berlimpah ruah, masa saya tidak mengamalkannya? Ini dia yang Allah berikan dalam kaitan kita ini. Karena apa? Setan masih diikat. Tapi begitu sudah mulai takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung setan dilepas. Setannya hore hore mengganggu lagi sama kita, Pak. Karena itu ini masih malam yang ketiga. Ayo kita berazam, jangan biasa-biasa saja. Karena kita belum pernah tahu, Pak, apakah tahun depan kita masih diberi kesempatan Ramadan. Bukankah mohon maaf banyak saudara-saudara kita yang tahun lalu, 2 tahun yang lalu telah mendahului kita. Kita ini artinya makhluk Allah yang telah melewati Allah berikan kesempatan untuk menikmati Ramadan ini. Yang tahun lalu gak sempat menghatamkan Al-Quran, ayo hatamkan. Yang tahun lalu khatam sekali, ayo jangan sekali, 2 kali.
Yang tahun lalu hanya menghantamkan tapi nggak memahami artinya, ayo sekarang tambahkan dengan memahami artinya, supaya ada pengetahuan lebih dalam diri kita. Sebab Allah berbagi pahala melimpah. Kata Abdullah bin Mas'ud, tidaklah orang yang membaca alif lam mim harfun, tetapi alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun, berarti orang yang hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, Allah berikan pahala 3, wal hasanatu asyru amsalih, 1 kebaikan dilipatkan 10, berarti sudah mendapatkan 30 kebaikan. Masa ada orang tabarus cuma A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Sadaqallahul adzim, enggak mungkin, Pak. Kemudian kita hitung, wah lumayan lah Yasin, saya sudah dapat 20 pahala saya. Karena otak bawah kecil kita ini sudah diinstal oleh Allah setiap bulan Ramadan, diberitahu bahwa Ramadan itu memiliki keutamaan-keutamaan dan baca Quran itu keutamanya berlipat. Maka baru 2 huruf tadi kemudian kita Shadaqal Adzim, ini akan meraung-raung, Pak. Masa kamu baca cuma 1 ayat, 10 ayat, masa cuma 10 ayat, sudah 20 ayat, masa 20 ayat, masih mendorong. Tapi mata kita yang tidak kuat kemudian kita lari. Masa kita baca WhatsApp ini kan hampir menghabiskan waktu kita kan? Nyaris tak terlewati ada pesan. Masa Allah berkirim WhatsApp 30 juz kepada kita, tidak pernah kita sapa dengan baik waktu kita dengan baik. Dan nanti WA ini, Pak, ini nanti disita oleh malaikat. Tetapi bacaan Al-Quran itu malaikat nggak sanggup menyita. Sampai-sampai ketika di alam kubur, ketika malaikat bertanya, loh ini kok ada makhluk apa ini? Menyerupai makhluk, kemudian pergi sana. Saya nggak mau pergi. Siapa kamu? Saya lah bacaan Quran dia. Saya tidak akan pergi dari dia karena dia tidak pernah meninggalkanku. Al-Quran yang akan syafi'an li ashabi, yang akan menjadikan teman untuk kita semuanya. Makanya ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, anak-anak kita, ayo kita konsentrasikan untuk membaca Al-Quran ini. Dan ketika kita mengajarkan orang lain, maka kita mendapatkan kebaikan. Man dalla ala khairin falahu ajrun wa ajru man amila bihi. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, dia mendapatkan pahala dari orang yang ditunjukkan kebaikan tadi itu. Apalagi Allah menyatakan ayyaman ma'dudat, puasa itu tidak lama, Pak. 29-30 hari. Tapi bagi orang yang sakit, Allah berikan diskon. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau orang dalam berpuasa kemudian dia sakit, menurut dokter membahayakan bagi kesehatan dia, maka Allah berikan rukhsah kepada dia, boleh tidak berpuasa alias berbuka, nanti setelah Ramadan diganti. Tapi kadang-kadang manusia ini kalau sudah waktunya mengganti, beratnya nggak ketulungan kan, Pak? Menjelang Ramadan kemarin masih ada beberapa ibu yang bertanya, Ustadz, apa hukumnya orang yang punya hutang berpuasa? Saya bilang, ya harus dibayar, hutang kok, ya harus dibayar. Saya punya hutang masih 3 hari, Ustadz, sementara ini besok lusa sudah puasa, Ustadz, berarti saya masih kurang 2 hari hutang. Kemudian saya tanya, lah selama 11 bulan ini kemana saja ibu? Itulah Ustadz, sibuk sana sini, lupa membayar utangnya. Ya sudah, ini penting dalam konteks berarti ada rusuh. Kalau dalam perjalanan yang tujuan perjalanan itu adalah karena Allah dan jaraknya melelahkan, maka Allah berikan rukhsah kepada dia, yaitu dengan cara berbuka puasa nanti setelah Ramadan diganti. Yang ketiga, rukhsah siapa lagi? Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang-orang yang lansia atau orang yang punya penyakit
sakit permanen atau menahun yang tidak ada kemungkinan kalau mengganti nanti setelah Ramadan sampai Ramadan berikut nggak mungkin lagi menurut dokter, maka cukup dibayar dengan membayar fidyah. Apa itu Pak fidyah? Fidyah itu adalah membayar sebagai pengganti atas puasa yang ditinggalkannya karena kondisi sakit yang menahun atau usia lansia yang sudah lanjut usia nggak memungkinkan lagi. Cara bayarnya gimana? Berapa kebutuhan makan dia? Maaf, misalkan Ustadz, saya biasanya sehari makannya tidak banyak, hanya 20.000 untuk 2 kali makan misalkan selama itu. Berarti 20.000 untuk 1 hari berikan fuqara wal masakin, maka Allah sudah mengumpulkan dari yang ditinggalkan tadi. Begitulah indahnya Ramadan yang diberikan kita. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu. Tetapi siapa yang dengan penuh kerelaan melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, tentu itu yang lebih baik untuk kita kerjakan. Karena itulah Ramadan ini adalah Ramadan yang sangat istimewa sekali, maka jangan kita biarkan berlalu biasa-biasa saja, harus kita perlakukan secara istimewa. Target waktu tadi, saya ulangi, target waktu mengajinya. Pak, saya mengaji sudah Pak, berarti sekarang tinggal sholat. Pak, sholat wajib sudah saya lakukan, berarti sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, jangan ada yang ditinggalkan. Ini sholat istimewa, pahalanya setara dengan orang menunaikan sholat wajib. Jadi kalau dulu pada zaman sahabat itu sampai mencari-cari Pak, ini sholat sunnah apalagi yang belum dikerjakan. Qobliyah ba'diyah sudah, sampai sahabat kemudian menghitung, wah berarti masih ada kesempatan lagi. Sholat apa? Sholat syukur wudhu, ambil air wudhu, sholat sunnah. Saking ingin berebut pahala di bulan Ramadan tadi. Berikutnya apa? Fa'aksir di sodako, memperbanyak sodako. Tadi Ustaz Jaidir menyampaikan, bagi yang ingin berbagi iftar, boleh iftar yang ringan maupun iftar yang berat nasi, diserahkan pada pengurus, dinikmati saudara-saudara yang lainnya. Lah iftar ini orang yang berpuasa mendapatkan pahala, orang yang memberikan iftar mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang sedang berpuasa. Ustaz, saya nggak bisa memberikan makannya Ustaz, saya memberikan akuannya saja, boleh. Ustaz, saya nggak bisa berikan buahnya, saya kolaknya saja, serahkan. Pendek kata, jangan sampai terlewatkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini. Kalau itu tidak bisa semua, apa yang bisa saya lakukan Ustaz? Tabassam dari wajahnya saudara, senyum kepada saudara kita. Datang pada Pak, saya kok berat. Pak, berat Bapak belum apa-apa. Dibandingkan saya lebih berat dari Bapak. Kita nggak usah bersedih, ayo kita optimis. Itu namanya memberikan harapan. Kalau senyum juga nggak bisa, maka apa? Masih ada senjata lagi, apa? Mendoakan saudara kita. Ya Allah, rahmati dia, ya Allah berkahi dia, mungkin di pinggir jalan atau orang sedang pedagang asongan, jualan tisu, jualan ini. Kalau kita nggak bisa beli atau orang yang minta nggak bisa memberi, maka apa? Doakan ya Allah, rahmati dia, berkahi dia, ya Allah murahkan rezeki dia. Itu juga merupakan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, mudah-mudahan Ramadan kita kali ini adalah Ramadan yang lebih bermakna dibandingkan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat walafiat, panjang umur, dimurahkan rezeki, sehingga kita bisa menyempurnakan amal yang Ramadan kita. Nasrullah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.